Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Sebuah sukacita yang luar biasa bahwasanya Tuhan sangat baik bagi kita. Kasih-Nya Tuhan terus tambahkan bagi kita hari demi hari, terutama di pagi hari ini kita dapat bangun pagi dan melakukan aktivitas seperti biasa. Terlebih kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui sapaan dan renungan GKI Salatiga 1-18 Juli 2026 bersama dengan saya Asputri Kaat. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita memohon penyertaan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Sungguh kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, bahwasanya kami ada sampai saat ini itu merupakan anugerah besar yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk memulihkan keadaan kami, untuk menguatkan iman kami. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau membuka pandangan kami, hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan sapa bagi kami boleh ingat selalu, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah firman hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 11. Sebab karena Dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Dari firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan merenungkan bersama di bawah tema kekuatan sebuah kesaksian. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, tidak jarang kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup telah berusaha dibungkam. Orang yang telah mengalami anugerahnya, mengalami perubahan hidup dan pertolongannya yang ajaib, dapat saja mengalami halangan, tantangan, bahkan mungkin ancaman yang menghambat orang itu untuk bersaksi dengan leluasa. Adanya berita kebangkitan orang mati tentunya sangat menarik perhatian orang banyak, karena merupakan peristiwa yang luar biasa. Lazarus, saudara Marta dan Maria, adalah orang yang telah dibangkitkan Yesus setelah 4 hari kematiannya. Kedatangan kembali Yesus ke tempat Lazarus sangat menarik perhatian banyak orang Yahudi untuk datang melihat Yesus. Pribadi yang sanggup membangkitkan orang mati dan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan. Lazarus adalah bukti nyata yang menyaksikan ketuhanan Yesus yang berkuasa atas maut. Telah membuat banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus, meninggalkan agama Yahudi dan pemimpin-pemimpinnya. Kesaksian nyatanya telah menguncangkan sejumlah besar orang Yahudi dan membawa dampak yang besar, sehingga imam-imam kepala berniat untuk membunuh Lazarus juga. Mereka berusaha membungkam dan menghilangkan jejak kesaksian itu dengan berusaha membunuh Lazarus dengan harapan bahwa kesaksian itu akan berhenti. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, setiap orang percaya adalah saksi Kristus. Dan menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyaksikan Kristus dan karyanya dalam hidup kita?
Jika kita telah sungguh-sungguh mengalami Kristus yang hidup itu, maka kita tidak akan tahan untuk diam saja. Karena itu, marilah kita memohon hikmat dan kesempatan dari Tuhan, sehingga kita dipakainya untuk menyaksikan Dia di dalam setiap kesempatan yang kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur padamu ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dari Lazarus, di mana dia mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Dia mengalami sebuah mujizat daripada Tuhan, ia dibangkitkan. Ini bukanlah mujizat yang biasa-biasa saja, tetapi ini merupakan mujizat yang luar biasa, di mana dia bangkit tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Dan melalui Lazarus, melalui dirinya menjadi sebuah kesaksian bagi semua orang yang melihat peristiwa itu dan menjadi percaya dan mengikut Tuhan. Dari kisah ini Tuhan, kami berefleksi di dalam hidup kami. Tentunya ada banyak cerita-cerita pengalaman-pengalaman hidup kami yang boleh kami rasakan adanya kuasa Tuhan yang menaungi kami. Kami merasakan ada mujizat-mujizat Tuhan yang kami alami di sepanjang hidup kami. Karena itu Tuhan, ajarkanlah kami untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kami. Tuhan senantiasa menolong kami, dan kami juga mau terpanggil untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk mewartakan penyataanmu kepada semua orang melalui hidup kami. Karena itu Tuhan, berkatilah kami, mampukanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami sampaikan boleh itu berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami Tuhan saat ini dalam berbagai aktivitas yang nantinya kan kami jalani. Mohon Tuhan pimpin dan sertai kami, jaga dan lindungi kami, dan biarlah apa yang kami lakukan boleh kami lakukan dengan sukacita. Biarlah itu menjadi apa yang kami lakukan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi kesaksian hidup, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati kami. Hanya Indo dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, Tuhan memberkati.